Lah iya juga, jangan lembut-lembut, jangan berlemah lembut sama pelaku kecurangan, jangan berlemah lembut sama pelaku kejahatan. Ya nggak ada toleransi sama kecurangan sama kejahatan. Mereka ini manusia-manusia jahanam, nggak main-main loh, ini suara rakyat yang dipermainkan sama mereka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu hidup sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa guys, di subscribe dulu Gi. Ya, Babe Aldo Suara Kebenaran. Lupa gue backup channel. Ini kayaknya hari terakhir kita di tahun ini bisa ngerokok siang-siang begini guys. Ntar malam kita terawih udah ya. Selamat berpuasa semuanya ya. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Ternyata guys, pemilu kali ini itu memang udah dicurigai ya, bahwasanya terjadi kriminal pemilu, bukan hanya kecurangan pemilu. Kalau curang aja curang itu apa ya, kayak nggak ada hukumannya gitu, kayak KPU sekarang yang diindikasi curang tapi ketuanya masih bebas ngomong, masih enak lah. Ini ada bukti lagi, Kang EF Saifullah beberkan ya, bahwasanya ini ada bukti-bukti baru. Kita dengarkan sama-sama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bukti yang terkumpul sudah sangat banyak, yaitu tentang pemalsuan C hasil. Ini sengaja dipalsukan. Ya, namanya pemalsuan itu berarti sengaja memalsukan. Nah, kalau palsu ini itu kriminal, pidana itu. Yang terjadi adalah teman-teman ini, saya sebut saja namanya karena saya yakin yang bersangkutan juga dengan gagah berani kau melakukan ini, tidak mau bersembunyi. Teman-teman ini diinisiasi, dipelopori oleh seorang warga negara di Amerika. Saya tidak usah sebut dulu kotanya ya. Kebetulan dalam tanda kutip, yang bersangkutan adalah salah seorang putra dari Profesor Harun Ar-Rasyid, anggota KPU kita yang pertama, almarhum. Ia adalah doktor perminyakan yang sejak tahun 96 bermukim di Amerika, bekerja di perusahaan minyak di sana, bukan ahli IT. Terus kemudian ia mencoba menelusuri TPS-TPS di Sirekap. Ya, jadi ini ada orang di Amerika sana, warga negara Indonesia, yang kebetulan dia adalah anaknya mantan anggota KPU, menelusuri atau menyelidiki Sirekap. Tetapi fokus pada suara 02 yang besar-besar. Ya. Yang ditemukan adalah tanda tangan di halaman 1 C hasil dengan halaman 2 dan 3 beda-beda untuk orang yang sama. Nah, bisa ya, orang yang sama tanda tangannya beda-beda ya.
Berarti kan itu ada pemalsuan tanda tangan. Nah, pemalsuan tanda tangan itu ada hukum pidananya, guys. Ini bukan kecurangan ini kejahatan ini kriminal ini. Dan ini sedang dikumpulkan. Sekarang ini dalam jaringan ini bergerak banyak sekali orang yang terlibat, baik di Indonesia dan di berbagai negara. Nah, Warga-warga negara Indonesia yang sedang ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, jangan-jangan kita pakai jangan-jangan dulu sementara ini ya. ya, loh, kalau sudah ada buktinya kan, ya nggak apa-apa juga ya. Berarti pemalsuan tanda tangan, karena nggak mungkin satu orang itu tanda tangannya beda-beda. Jangan-jangan kerusakan, kebobrokan yang luar biasa itu bukan hanya di level teknologinya, tetapi dari sejak masih manual. Ya iyalah, ini dari gini Kang Ep, masih halus Kang Ep ini ya, masih lembut dia, masih ya serius. Ya si rekap itu kan kalau memang dibuat untuk jujur ya, kalau memang itu aplikasi dibuat untuk jujur kan bisa di sistem itu dibuat bahwasanya kalau angka lebih dari 300 itu tertolak dan servernya itu mestinya ada di Indonesia. Itulah kenapa si rekap sampai hari ini nggak mau diaudit, karena ini indikasinya jelas banget. Indikasinya jelas banget. Jadi manusianya bukan si rekapnya kalau gua bilang nih. Iya, karena harus diaudit lah supaya manusia ini tahu, rakyat ini tahu. Yang curang ini si Hasyim Asy'ari itu harus tanggung jawab itu. Sistem penghitungan pemilu kita itu menggunakan sistem hybrid, campuran. C hasil manual, mencoblosnya manual, direkap manual di kecamatan. Sejak itulah kemudian terdigitalisasi ke atas sistem manualnya dalam rekap per tingkat ke kabupaten kota, ke provinsi, ke nasional. Jadi sistem hybridnya seperti itu. Ya, hybrid itu berarti campuran, ada manual, ada sistem IT. Ya, makanya perlu diaudit lah. Udah ini kuncinya audit. Nah, orang-orang yang takut sama audit itulah malingnya kayaknya. Orang-orang yang takut sama angket itulah pelakunya ada. Karena kalau bukan pelakunya ngapain takut? Orang pikir tadinya yang bermasalah adalah IT-nya, aplikasinya, sistemnya, baik software maupun hardware. Karena berulang-ulang hardware-nya, jaringannya kan down terus, nggak masuk akal sebetulnya. Ya memang nggak masuk akal. Makanya orang-orangnya juga. Ya jadi memang kita nggak curiga sama IT-nya aja, karena IT itu dibuat sama manusia, sistem itu dibuat sama manusia. Apalagi sudah ada bukti bahwasannya server itu berada di luar negeri, terus dipindahin, terus beberapa kali down. Jelas ini ada campur tangan manusia di situ. Manusia-manusia jahanam, manusia-manusia laknat ini mau Ramadan, mudah-mudahan tobat mereka tuh. Iya, diaudit lah. Tetapi nyatanya bisa ditemukan C hasil yang halaman 1, 2, dan 3-nya tanda tangan orang yang sama beda-beda. Itu artinya pada tingkat manual pun sudah bobrok. Nah iya. Nah kalau tanda tangan beda-beda kan ini makin kebongkar. Gimana orangnya sama tanda tangannya beda-beda? Ini pidana pemilu, kriminal pemilu, kejahatan pemilu ini. Kalau sampai tanda tangannya itu satu orang bisa berbagai macam tanda tangan. Anjing. Ini harus dibongkar, tidak boleh dibiarkan. Oh iyalah, bongkar. Artinya di bawah lampu sorot yang kedua, sebetulnya kita punya penyelenggaraan pemilihan umum 2024 yang bombroknya ampun-ampunan. Kita harus jujur katakan itu. Iyalah. Bahasa yang terlalu melemah lembutkan, berpura-pura, eufemisme sudah tidak diperlukan hari-hari ini. Lah iya juga, jangan lembut-lembut, jangan berlemah lembut sama pelaku kecurangan. Jangan berlemah lembut sama pelaku kejahatan. Ya nggak ada toleransi sama kecurangan sama kejahatan. Mereka ini manusia-manusia jahanam, nggak main-main loh ini. Suara rakyat yang dipermainkan sama mereka. Mereka manusia laknat jahanam, kalau nggak tobat, mudah-mudahan. Kita nggak bisa bilang presiden kurang bertanggung jawab, nggak bisa itu. Terlalu lemah lembut untuk Jokowi. Presiden melanggar konstitusi dan undang-undang. Iya. Sudah. Iya. Iya, tolol ada yang teriak itu.
Itu yang Allah. teriak tuh keluarganya polisi mungkin. Itulah lampu sorot yang kedua. Saya masuk lampu sorot yang ketiga. Paslon. Saya tidak mau berumit-rumit membahas pileg ya. Kita fokus saja ke pilpres. Di antara ada dua masalah di dalam paslon pilpres kita. Nomor satu, jumlahnya bukan 3 pasang. Ternyata itu nomor satu. Ini serius banget ini. Yang kedua, salah satunya secara hukum, bukan hanya secara etik, tidak layak menjadi paslon. Jumlahnya bukan 3 pasang. Dikarenakan di luar 3 pasang itu ada satu peserta yang rajin membagikan bansos, yang menggunakan aparat dan lain-lain. Nah, itu cuplikannya guys ya. Jumlahnya bukan 3 Itu lo bisa lihat di salah itu tuh kelihatan tulisannya ya di salah satu TV swasta itu. Ya, jadi intinya gini, udah nggak usah berlemah lembut kita ini. Ya, ini para manusia-manusia laknat, bajingan, jahanam. Ya, itu aduh, KPU, Bawaslu, oknum-oknumnya itu. Ini bukan lagi kecurangan pemilu, tapi kejahatan pemilu. Kenapa dikatakan kejahatan pemilu? Karena sampai tanda tangan dipalsukan. Ini kan kurang ajar nih. Ya, ini harus diusut. Kita udah nggak usah berlemah lembut. Nggak ada kelembutan terhadap kecurangan. Nggak ada kelembutan terhadap kejahatan. Yang dimainkan ini suara rakyat. Ya, mereka orang-orang laknat gitu. Ya, nah, kita siap-siap deh ya. Ini Ramadan. Nah, besok nanti malam Ramadan kita terawih, mati husnul khotimah, mati tanam. Apa takut? Gua Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, astagfirullahaladzim. Siap-siap guys, siap-siap turun ke lapangan. Nggak ada damai. bukti. Dan bukti yang terkumpul sudah sangat banyak, yaitu tentang pemalsuan C hasil. Yang terjadi adalah teman-teman ini, saya sebut saja namanya karena saya yakin yang bersangkutan juga dengan gagah berani kau melakukan ini, tidak mau bersembunyi. Teman-teman ini diinisiasi, dipelopori oleh seorang warga negara di Amerika. Saya tidak usah sebut dulu kotanya ya. Kebetulan dalam tanda kutip, yang bersangkutan adalah salah seorang putra dari Profesor Harun Ar-Rasyid, anggota KPU kita yang pertama, almarhum. Ia adalah doktor perminyakan yang sejak tahun 96 bermukim di Amerika, bekerja di perusahaan minyak di sana, bukan ahli IT. Terus kemudian ia mencoba menelusuri TPS-TPS di Sirekap, tetapi fokus pada suara 02 yang besar-besar. Yang ditemukan adalah tanda tangan di halaman 1 C hasil dengan halaman 2 dan 3 beda-beda untuk orang yang sama. Ini bukan kecurangan ini kejahatan ini kriminal ini. Dan ini sedang dikumpulkan. Sekarang ini dalam jaringan ini bergerak banyak sekali orang yang terlibat, baik di Indonesia dan di berbagai negara. Warga-warga negara Indonesia yang ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan kita pakai jangan-jangan dulu sementara ini ya. Jangan-jangan kerusakan, kebobrokan yang luar biasa itu bukan hanya di level teknologinya, tetapi dari sejak masih manual. Sistem penghitungan pemilu kita itu menggunakan sistem hybrid, campuran. C hasil manual, mencoblosnya manual, direkap manual di kecamatan. Sejak itulah kemudian terdigitalisasi ke atas, sistem manualnya dalam rekap per tingkat ke kabupaten kota, ke provinsi, ke nasional. Jadi sistem hybridnya seperti itu. Orang pikir tadinya yang bermasalah adalah IT-nya, aplikasinya, sistemnya, baik software maupun hardware, karena berulang-ulang hardware-nya, jaringannya kan down terus. Gak masuk akal sebetulnya. Tetapi nyatanya bisa ditemukan C hasil
yang halaman 1, 2, dan 3-nya tanda tangan orang yang sama beda-beda. Itu artinya pada tingkat manual pun sudah bobrok. Ini harus dibongkar, tidak boleh dibiarkan. Artinya di bawah lampu sorot yang kedua, sebetulnya kita punya penyelenggaraan pemilihan umum 2024 yang bombroknya ampun-ampunan. Kita harus jujur katakan itu. Bahasa yang terlalu melemah lembutkan, berpura-pura, eufemisme sudah tidak diperlukan hari-hari ini. Kita nggak bisa bilang presiden kurang bertanggung jawab, nggak bisa itu, terlalu lemah lembut untuk Jokowi. Presiden melanggar konstitusi dan undang-undang. Sudah. Itu yang teriak tuh keluarganya polisi mungkin. Itulah lampu sorot yang kedua. Saya masuk lampu sorot yang ketiga. Paslon. Saya tidak mau berumit-rumit membahas pileg ya. Kita fokus saja ke pilpres. Di antara, ada dua masalah di dalam paslon pilpres kita. Nomor satu, jumlahnya bukan 3 pasang. Ternyata, itu nomor satu. Ini serius banget ini. Yang kedua, salah satunya secara hukum, bukan hanya secara etik, tidak layak menjadi paslon. Jumlahnya bukan 3 pasang. Dikarenakan di luar 3 pasang itu ada satu peserta yang rajin membagikan bansos, yang menggerakkan aparat dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.